Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar tentang praktek akuntansi ya. Oke, untuk kesempatan kita kali ini kita akan belajar posting ke buku besar ya. Bagaimana caranya posting? Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, komen, share, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh, kemarin kan sudah bikin buku jurnal ya, jurnal umum untuk salon mafaza. Oke, setelah jurnal umum selesai, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Apa sih buku besar itu? Buku besar adalah buku yang di situ terdapat akun-akun untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Tapi sebelum kita bikin buku besarnya, kemarin kan sudah saya ulas bagaimana cara membuat nomor akun. Oke, di situ dipraktekkan ya. Tetapi sebelum itu kalian range dulu, susun dulu jenis-jenis akunnya. Misalkan dari semua transaksi itu kalian pilih mana yang masuk ke aktiva. Kan 5 kelompok besar kemarin ya. Aktiva kan apa saja gitu, kalian tulis dulu di lembaran tersendiri gitu, yang masuk aktiva apa saja, dari yang lancar dulu sampai yang tetap. Kemudian setelah aktiva terus hutang boleh, dari hutang apa saja, terus kalian range ya, susun. Kemudian modal apa saja, terus yang ada di jurnal umum itu tadi loh ya, terus pendapatan apa saja, terus beban apa saja, begitu. Setelah susunan itu selesai, sudah dapat gitu ya, sudah selesai, kemudian kalian bikin nomor akunnya. Oke ya, saya contohkan kemarin kan misalkan kas nomor 1101 dan ke bawah gitu ya. Jadi susunan itu tadi pakai pensil dulu nggak apa-apa, bukan nanti salah bisa dihapus dulu, diganti ke atas atau ke bawah begitu ya, masalah. Oke, itu setelah menyusun terus memberi nomor akun, baru membuat buku besarnya. Oke, saya kasih contoh nih buku besarnya. Oke, saya contohkan ini buku besarnya ya. Sorry, ini di bagian yang kemarin bawahnya akun biar agak nyambung. Oke, di sini kalau buku besar itu terdiri dari nama akun itu di pojok sini apa gitu ya, terus sebelah sini nomor akunnya kemarin kita buat itu apa gitu, berapa gitu. Kemudian di sini isinya tanggal, bebas sih sebenarnya, bebas mau kalian pakai model yang mana, buku besarnya nggak apa-apa, ini kan contoh saja ya. Tapi intinya pasti ada tanggal, nanti keterangan, sini referensi, debit, kredit, dan ini saldo juga debit, kredit. Nah, fungsinya untuk apa? Tanggal ini adalah mencatat tanggal terjadinya transaksi. Keterangan ini adalah keterangan transaksi itu apa. Kemarin kan jurnalnya ada keterangannya ya. Itu fungsinya di situ. Nanti keterangannya di sini. Walaupun banyak yang akun buku besar kas yang masuk ke buku besar kas transaksinya, tapi keterangannya berbeda-beda nanti di sini ya. Referensinya di sini nanti diisi dari sumber mana itu jurnalnya gitu ya. Kalau posisi debit atau kredit di jurnal umumnya itu, nah tinggal dimasukkan posisi debit atau kredit. Nah, saldo kalau pertama, dan ini saldonya apa? Kalau tadi saldo debit, kalau tadi debit berarti saldonya debit gitu, kreditnya kosong gitu. Itu pas contoh saldo debit. Kalau kredit ya contohnya tadi modal ya, yang satunya kan kas pada modal gitu, modal di kredit, saldonya juga kredit. Nah, nanti saldo ini akan berbeda-beda ketika transaksi yang dimasukkan sudah banyak gitu. Nanti misalkan transaksi selanjutnya di sini yang kemarin membayar biaya sewa ya, berarti di sini kan membayar biaya sewa JU1 di posisinya kredit gitu ya. Posisi kredit 12 juta. Nah, saldonya nanti di sini adalah 200 juta dikurangi dengan 12 juta sama dengan berapa di sini? Kan masih saldo ini
masih saldo debit ya. Oke, nanti kita perlihatkan lagi ya. Oke, ini contoh jurnal umumnya yang kemarin. Jurnal umumnya kan ini pas tanggal 1 kas pada modal ya. Keterangannya di sini saya investasi uang misal. Gitu. Tadi posting ke buku besar harus satu persatu. Satu jurnal by transaksi ya. Transaksi by transaksi, bukan dari kas yang kas semua masuk, enggak. Nanti itu kalau terjadi kesalahan, itu rawan terjadi kesalahan juga. Kalau terjadi kesalahan, nanti kalian harus menghapus gitu banyak. Itu ya. Ya, pesan saya nanti untuk yang buku besar kasnya itu kan kalian pakai satu lembar folio full ya. Panjang satu full gitu. Untuk buku besar kas, karena buku besar kas nanti banyak yang terjadi transaksi di kas itu gitu. Kalau kalian pakai buku kecil ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan satu, nanti kurang. Jadi satu misalkan sini lagi gitu ya. Kasih 1 halaman 2 halaman untuk buku besar kas kalau pakai buku kecil ya. Kalau pakai buku besar folio yang besar itu folio itu mungkin cukup 1 halaman saja kayak gitu. Oke, kita kembali ke jurnal umumnya. Di sini nomor rekening ini harus diisi ketika kalian masukin di buku besarnya. Ketika kalian sudah memasukkan di sini tanggal 1 bulan 12 investasi uang gitu, di sini sudah di jurnal, posisinya di sini nomor rekeningnya itu sudah diisi dengan nomor rekening dari kasnya itu 1101 begitu ya. Langsung, jangan ditunda. Buktinya kalian sudah posting adalah di sini sudah isi. Kalau kemarin kan belum, masih kosong waktu bikin jurnal. Ketika ini fungsinya nanti buat posting. Kalau sudah diposting berarti sininya isi gitu. Ini kalau yang modal di sini kan 3101. Nah, di sini di nomor rekening di sini 3101. Nanti kalian kembali lagi ke buku besar. Makanya saya bilang harus dilakukan step by step. Kalau kemarin belum selesai harus diselesaikan. Apalagi yang belum ngerjakan ya harus ngerjakan. Karena apa? Walaupun sudah pertemuan keempat ini buku besar, kalau nggak mengerjakan jurnal nggak mungkin bisa ngerjakan walaupun pengen masuk ya. Oke, jadi harus tetap bikin jurnalnya dulu baru bisa masuk ke buku besar. Oke, itu untuk posting ke buku besar. Oke, nanti saya kasih contoh, ini belum masuk untuk contoh yang biaya sewanya biar ada pergerakan di saldo sini. Saya akan tulis dulu ya sebentar. Oke, kembali lagi. Kemarin kan transaksi tanggal 2-nya kan membayar biaya sewa ya, beban sewa ya, 12 juta. Berarti jurnalnya kemarin boleh mau pakai yang pendekatan neraca, ataupun pendekatan laba rugi boleh ya. Terserah. Misalkan saya contohkan, misalkan ini pakai pendekatan neraca. Misalkan sewa dibayar di muka pada kas. Nah, intinya saya pengen nunjukkan di kasnya aja ya. Ini kasnya kan kredit 12 juta. Oke, di buku besarnya kita posting ke buku besar kas. Di sini tanggal 2 bulan 12. Keterangannya sewa 1 tahun. Referensinya adalah JU1. Nah, di sini kan posisinya di kredit ya. Masukkan kredit 12 juta. Nah, saldonya di sini tadi 200 juta dikurangi dengan 12 juta menjadi 188 juta gitu ya. Oke, jadi nanti kalau sesama debit, kalau misalkan ada transaksi tadinya saldo debit terus ada transaksi debit lagi, nambah ya. Kalau kredit berarti ngurangi, tinggal saldonya masih besar di posisi debit atau kredit gitu ya. Jadi menyesuaikan untuk saldonya. Jadi nanti fungsinya buku besar ini saldonya gitu ya. Nanti kan setelah buku besar neraca saldo itu adalah saldo-saldo dari buku besar ini dibikin jadi satu susunan neraca dan nanti harus balance. Nanti ketemu minggu depan lagi insya Allah ya. Kalau nggak balance harus bagaimana? Pasti harus dicek satu-satu ke depan dari awal dari jurnal. Makanya saya bilang dari awal harus hati-hati. Oke, teliti. Karena akuntansi itu perlu ketelitian dan kehati-hatian.
Oke, apalagi ini manual ya, nggak masalah. Kalau kalian udah pernah salah dan itu tidak sengaja, itu masih tidak sengaja kategorinya ya. Itu kesalahan, bisa dibenerin, tapi jangan sampai kalian salah yang sengaja. Salah sengaja berarti indikasi kecurangan. Oke, jangan sampai ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Ini untuk buku besar. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.